Apakah Tuhan bisa murka kepada kita? Dari hal ini saya akan baca satu bagian firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-14. Dia berkata begini, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Dalam ayat ini Tuhan berkata kepada orang Israel bahwa Tuhan murka kepada orang Israel. Dia berkata di sini, maka bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel. Padahal orang Israel ini adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Tapi ayat ini mengatakan bahwa bangkitlah murka Tuhan. Nah, murka Tuhan itu dinyatakan dengan Tuhan menyerahkan mereka kepada tangan perampok dan menjual mereka kepada bangsa-bangsa lain. Itu wujud daripada murka Tuhan kepada orang Israel. Nah, pertanyaannya, kenapa orang Israel dimurkai oleh Tuhan? Padahal mereka adalah orang yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Bahkan mereka adalah umat pilihan Tuhan. Nah, dari pembacaan firman ini saya dapati bahwa ada beberapa hal kenapa orang Israel itu dimurkai oleh Tuhan. Nah, ini akan menjadi pelajaran buat kita sebagai orang yang percaya. Jangan sampai kita juga sebagai orang yang percaya dimurkai oleh Tuhan. Dimurkai oleh Tuhan itu dengan wujud apa? Kita mungkin mengalami sesuatu dalam hidup ini dengan susah, dengan hal-hal yang tidak enak, dengan hal-hal yang tidak baik. Padahal Tuhan merencanakan sesuatu yang baik. Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita supaya kita mau datang lagi kepadanya. Mungkin seperti itu. Dan mari kita akan lihat dari pembacaan firman Tuhan Hakim-Hakim pasal 2. Saya melihat ada beberapa hal kenapa orang Israel ini dimurkai oleh Tuhan. Dan ini menjadi pelajaran buat kita. Ayat yang ke-10 dia berkata begini, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyang, bangkitlah sesudah itu angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan bagi orang Israel. Setelah Yosua dan setelah Yosua dan para tua-tua Israel itu meninggal, maka bangkitlah sesuatu orang atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi di sini dikatakan bahwa ada spirit yang bukan dari Tuhan muncul dan mempengaruhi akan orang-orang lain, mempengaruhi akan orang Israel, sehingga membuat orang Israel ini jauh dari Tuhan. Poin yang pertama, kita belajar di sini bahwa kita jangan sampai muncul spirit-spirit yang tidak baik, spirit-spirit kejahatan, spirit-spirit yang bukan berasal dari Tuhan. Apa spirit yang bukan berasal dari Tuhan? Yaitu mungkin spirit kebencian, mungkin spirit kenajisan, hawa nafsu, ya keinginan-keinginan daging yang menyakiti hati Tuhan. Spirit dosa-dosa yang begitu mengikat kita sehingga itu Tuhan tidak bisa bekerja dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan ingin bekerja dalam kehidupan kita, tapi kita ada spirit yang tidak baik, ada spirit yang menyakiti hati Tuhan. Nah, demikian juga orang Israel, muncul spirit yang tidak mengenal Tuhan sehingga Tuhan murka kepada orang Israel. Lalu dia bersini, poin yang kedua dikatakan, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka beribadah kepada para Baal. Oleh karena spirit yang sudah muncul ini yang tidak mengenal Tuhan, maka mereka mulai menyakiti hati Tuhan dengan menyembah berhala, kembali lagi kepada Baal. Mereka tidak mengandalkan Tuhan sehingga hati Tuhan itu disakiti. Tuhan itu cemburu dalam dirinya. Dia tidak mau umatnya itu menyembah kepada Allah lain. Demikian juga dalam kehidupan kita. Oh, jangan kita percaya kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan kita percaya dengan dukun-dukun. Kita percaya kepada kekuatan gaib atau kita percaya kepada kekuatan manusia. Jangan kita mengandalkan manusia. Jangan kita mengandalkan kekayaan kita walaupun mungkin kita kaya. Jangan. Tapi kita mengandalkan Tuhan. Jangan kita mengandalkan keahlian kita. Jangan.
Karena Tuhan itu cemburu dalam kehidupan kita. Nah, ini poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga, dia berkata, mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain daripada Allah bangsa-bangsa di sekeliling, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Jadi poin yang ketiga adalah orang Israel meninggalkan Tuhan. Dengan cara apa? Tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan mereka tidak mau menyembah lagi kepada Tuhan, tidak mau mempersembahkan korban lagi kepada Tuhan. Poin yang ketiga ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita meninggalkan Tuhan. Kenapa? Tuhan itu seolah-olah tidak berkarya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, karena kita sendiri meninggalkan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi, Tuhan itu sayang kepada kita, tapi Tuhan juga menghargai manusia ketika manusia itu mau meninggalkan dia. Meninggalkan dia dengan cara apa? Dengan cara berbuat dosa. Dengan cara apa? Tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu lebih senang untuk berbisnis daripada mau cari Tuhan. Lebih senang untuk menonton video daripada mau baca firman Tuhan, daripada mau berdoa. Padahal Tuhan menyuruh kita untuk berdoa. Padahal Tuhan suruh kita untuk beribadah kepada Tuhan, tapi kita lebih senang mengikuti keinginan-keinginan daging kita. Itu menyakiti hati Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan. Padahal Tuhan berfirman kepada kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita, tapi kita terus-menerus mengikuti dosa kita. Kita terus-menerus mengikuti keinginan daging kita, dosa kita. Oh, selalu kita turuti hawa nafsu kita, pornografi, dosa perzinahan, seks bebas. Oh, dosa-dosa yang kebencian dalam diri kita, kita masih lakukan terus. Kita benci, roh benci masih ada di diri kita. Oh, dusta masih ada dalam diri kita, dan kita terus melakukan dusta. Kita meninggalkan Tuhan dengan berbuat dosa. Kita meninggalkan Tuhan dengan tidak beribadah kepadanya. Itu sebabnya Tuhan bisa murka kepada kita. Wah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang yang percaya belajar dari kehidupan orang Israel. Sehingga orang Israel itu karena murkanya Tuhan itu, mereka diizinkan oleh Tuhan dijual kepada bangsa-bangsa lain, masuk perampok-perampok dalam kehidupan mereka. Ini satu pelajaran buat kita. Jangan sampai Tuhan murka kepada kita oleh karena kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan ini bisa memberkati kita,